Selamat datang kembali di channel Rory Bercerita dengan saya Mbah Rory. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel Mbah. Dan buat yang baru gabung silahkan subscribe dulu ya. Jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten seram dari channel ini. Sebelumnya banyak sekali dari teman-teman yang tanya kenapa konten di channel ini banyak yang dihapus. Hal ini dikarenakan karya-karya Mbah yang dipublikasikan di media sekarang udah menjadi konten eksklusif dan gak bisa dipublikasikan ulang sama Mbah di channel ini. Tapi teman-teman gak usah khawatir, Mbah Rory akan nulis karya-karya baru yang tentunya gak kalah seremnya ya. Dan bagi kalian yang masih penasaran sama cerita bangunan bekas rumah sakit, kalian bisa baca ceritanya di Kumparan, link di deskripsi. Dan pada segmen kali ini Mbah mau cerita tentang sebuah lahan angker yang ada di kampung Mbah sendiri. Ini lahannya bener-bener nyata, lokasinya nggak jauh dari rumah Mbah. Lahan itu sekarang hanya menyisakan pondasi rumahnya aja dan dibiarkan terbengkalai gitu aja. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang Mbah tulis ulang dan ada penyesuaian plot dalam ceritanya ya. Namun sebelum kita lanjut, sesuai janji Mbah tempo hari, kalau Mbah mau ngadain merchandise dan sesuai voting dari teman-teman, banyak yang pilih speaker Bluetooth. Sekarang speaker Bluetoothnya udah ready. Speaker ini sangat unik ya menurut Mbah karena dia tahan cipratan air dan bentuknya juga unik. Satu lagi, speaker ini udah dilengkapi mikrofon built-in yang memungkinkan kita untuk menerima telepon langsung dari ponsel kita melalui speaker ini. Untuk detail dan pemesanan bisa lihat di deskripsi ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Sebenarnya, lahan ini ada di tengah-tengah pemukiman warga. Ada bekas pondasi rumah yang terbengkalai dan ditinggalkan begitu aja oleh pemiliknya. Rumah itu dirobohkan oleh warga karena dianggap sangat angker. Dulu ada orang kota yang membeli lahan itu dan hendak membangun rumah di sana. Lahannya memang di pinggir jalan dan dekat dengan pemakaman umum. Di awal pembangunan rumah, lahan itu langsung diserbu oleh ular wuling. Entah ular-ular wuling itu datang dari mana, jumlahnya puluhan. Mereka merayap pada pondasi rumah seolah melarang pembangunan itu. Namun, ular-ular itu berhasil disingkirkan. Tapi bukan hanya teror ular wuling ya. Si pemilik lahan juga sempat didatangi sosok perempuan cantik. Perempuan itu datang tengah malam sekitar jam 1 dini hari. Dia memberitahu si pemilik lahan agar menghentikan pembangunan itu. Karena kata si perempuan itu, lahan tersebut adalah miliknya. Jelas saja si pemilik lahan tidak terima lahannya diklaim begitu saja. Dia malah mengusir wanita misterius itu dan keesokan paginya pembangunan tetap dilanjutkan. Warga kampung sebenarnya was-was dengan adanya pembangunan itu. Mereka tahu lahan yang di belakangnya ada kuburan umum itu terkenal sangat angker. Gak jarang warga melihat penampakan seorang perempuan dan anak kecil yang sedang main di lahan itu. Pak RT udah mengingatkan berkali-kali pada si pemilik lahan agar pembangunan itu dihentikan. Tapi si pemilik lahan itu benar-benar susah dinasehati. Si pemilik lahan membawa tukang dari kota karena tidak ada warga sekitar yang mau dipekerjakan untuk pembangunan itu. Selama pembangunan rumah, para pekerja sering mendapat teror. Katanya, para pekerja itu sering mendengar suara perempuan dan anak kecil yang nangis. Suaranya terdengar dari arah kuburan. Mereka juga sering mencium bunga melati di lokasi pembangunan hingga teror yang sangat tidak masuk akal. Kadang mereka heran, kayu-kayu yang udah mereka paku tiba-tiba copot dengan sendirinya. Seperti ada orang yang sengaja mengacaukan pembangunan ini. Setelah menerima banyak sekali teror makhluk gaib, akhirnya pembangunan itu selesai. Bonnie, si pemilik lahan, langsung menempati rumah tersebut beserta keluarganya. Rumah itu cukup besar, ada 4 kamar dan 2 kamar mandi. Bonnie dan keluarganya pindah dari kota ke kampung ini karena dia akan menjalankan bisnis baru di pelelangan ikan. Kebetulan, pelelangan ikan itu jaraknya nggak jauh dari kampung ini. Baru seminggu mereka menempati rumah, istrinya Bonnie sering kesurupan dan kesurupannya itu nggak lazim. Istrinya Bonnie ini berusaha melukai dirinya sendiri. Bahkan, kalau aja Bonnie nggak sempat memergoki istrinya, mungkin istrinya itu udah meninggal. Jadi waktu itu istrinya Bonnie lagi masak nasi goreng di dapur. Tapi
Tiba-tiba dia kesurupan dan perlahan mengambil pisau yang sangat tajam. Saat dia hendak menggorok lehernya sendiri, Bonnie menubruknya dari belakang. Pisau itu pun terpental. Istrinya Bonnie mengamuk sambil berteriak. Setiap istrinya kesurupan, warga kampung itu nggak ada yang berani nyamperin. Mereka juga takut lantaran rumah itu berdiri di atas lahan yang terkenal angker. Istrinya Bonnie kadang sembuh dengan sendirinya, tapi Bonnie takut kalau nanti kerasukan lagi. Jadinya Bonnie mengikat istrinya itu di atas ranjang. Kedua tangan dan kakinya diikat. Kalau sesekali wanita itu kesurupan, maka dia akan berteriak sekencang mungkin. Dia juga berusaha menggigit bahunya sendiri. "Ayah, kenapa ibu diikat?" tanya Alif yang saat itu baru berumur 7 tahun. "Ini demi menyelamatkan ibumu, nak, biar ibumu enggak menyakiti dirinya sendiri," kata Bonnie. Alif benar-benar ketakutan melihat kedua bola mata ibunya yang berubah menjadi merah pekat. Wanita itu berusaha melepaskan tali yang mengikat tangan dan kakinya, tapi tidak bisa. Ikatan tali itu terlalu kuat. Setiap hari Alif menyuapi ibunya. Ingin sekali ia membuka tali yang mengikat ibunya, tapi di sisi lain Alif takut ibunya kumat lagi lalu melukai dirinya sendiri. Pergelangan tangan ibunya sudah lecet dan berdarah akibat sering kena gesekan. "Wah, tangan dan kaki ibu berdarah. Alif, ambilin obat merah dulu ya, Bu," kata anak itu. Dia membuka box obat dan mengambil obat merah. Saat itu Bonnie sedang tidak ada. Ia lagi ada urusan di pelelangan ikan. Jadinya Alif yang menjaga ibunya itu. "Ibu kalau udah sembuh nanti Alif bukain talinya ya. Sekarang Alif mau obatin luka ibu dulu," kata anak itu. Dengan pelan-pelan dia meneteskan obat merah ke pergelangan tangan ibunya. Sesekali ibunya meringis kesakitan. "Perih ya, Bu?" kata Alif sambil menatap wajah ibunya. Ibunya itu tidak menjawab. Semenjak sering kesurupan, tingkahnya jadi seperti orang yang sakit jiwa. Dia tidak pernah mau bicara. Paling kalau dia lapar, dia hanya melenguh saja. Alif lalu meneteskan obat merah itu di pergelangan kaki ibunya. Dan tanpa diduga-duga, tiba-tiba ibunya itu berbicara. "Alif," kata ibunya. Sudah lama sekali rasanya Alif tidak mendengar ibunya bicara. Ibu udah sembuh?" tanya Alif. "Iya Alif, tolong lepasin talinya ya, ibu sakit," kata wanita itu. "Iya Bu, sebentar ya, Alif ambil pisau dulu," jawab Alif. Ia pun beranjak ke dapur untuk mengambil pisau, lalu kembali ke kamar ibunya. Alif benar-benar sudah mengingkari janjinya untuk tidak melepaskan tali itu. Kini ia malah melepaskan tali itu. Wanita itu kini bangkit dan dalam posisi duduk. Ia tersenyum mengerikan pada si Alif. Rambutnya jabrik tak terurus. Wajahnya juga kumal. Badannya bau telur busuk karena tidak pernah dimandikan. "Main petak umpet yuk Alif," ajak ibunya. "Ayo," kata Alif. Dia senang kalau ibunya sudah sembuh total. "Ibu dulu ya yang sembunyi. Kamu hitung ibu sampai 10, kata ibunya Alif. "Baik Bu," kata Alif. Dia lalu membalikkan badan menghadap ke dinding. Alif pun mulai menghitung mundur. Dan setelah selesai, dia mencari ibunya ke seluruh ruangan rumah, tapi tidak ada. Dia juga mencari ke halaman rumah dan tetap tidak ada. Alif berteriak memanggil ibunya. Tak ada satu warga pun yang peduli pada Alif. Buru-buru ia menelepon ayahnya yang sedang berada di pelelangan ikan. Dan tak lama kemudian Bonnie datang dengan panik. "Sudah ayah bilang jangan lepasin tali itu," kata Bonnie dengan kesal. "Tapi ibu sudah sembuh," kata Alif sambil menangis sesenggukan. "Ibumu belum sembuh. Ayah lagi cari dukun buat nyembuhin ibu kamu," bentak Bonnie. Dia benar-benar kesal pada anaknya itu. Bonnie juga panik karena istrinya hilang begitu aja entah kemana. Dia coba cari ke pemakaman yang ada di belakang rumahnya. Pemakaman umum itu seperti hutan. Banyak pohon-pohon besar yang tumbuh di sana. Bonnie berteriak memanggil nama istrinya. "Satirah," teriak Bonnie. Di sekelilingnya banyak kuburan yang tampak sudah berumur puluhan tahun. Tiba-tiba ia melihat sosok wanita menggantung di atas pohon. Tak salah lagi, itu adalah Satirah. Ia gantung diri di pohon itu. Semenjak istrinya meninggal, Bonnie dan anaknya meninggalkan kampung itu. Ia juga memasang plang di depan rumahnya yang bertuliskan, "Rumah ini dijual."
Tapi siapa pula yang mau beli rumah yang dibangun di atas lahan angker? Selama bertahun-tahun rumah itu tidak laku. Beberapa kali Boni merehabnya agar rumah itu tidak ambruk. 15 tahun kemudian, akhirnya ada orang yang mau menempati rumah itu. Tapi dia hanya mau menyewanya. Lelaki yang mau menyewa rumah itu namanya si Bastian. Dia seorang pegawai BUMN yang kebetulan ditugaskan ke daerah terpencil. Bastian ini sudah berkeluarga. Dia punya 2 orang anak perempuan. Yang satu berumur 6 tahun dan yang satu lagi masih bayi. Umurnya baru 1 tahunan. Bastian dapat informasi tentang rumah ini dari internet. Dia memang sedang mencari rumah yang bisa disewa di kampung itu. Boni menawarkan dengan harga yang sangat murah, hanya 6 juta per tahun. Tentu saja Bastian tertarik dengan harga segitu. Zaman sekarang susah nyari sewa rumah semurah itu. Dan pas Bastian cek ke lokasi, ternyata rumah itu masih terawat dengan baik. Bahkan dinding rumahnya seperti baru seminggu yang lalu dicat ulang. Walau tidak ditempati, Boni selalu rajin merawat rumahnya. Anehnya, tidak ada warga yang memberitahu keluarga Bastian mengenai masa lalu rumah tersebut. Entah karena mitos lahan angker itu sudah hilang, atau warga kampung itu tidak ada yang peduli sama pendatang baru di kampung mereka. Jadilah keluarga Bastian tinggal di rumah itu. Semua berjalan baik-baik saja. Tidak ada hal aneh yang terjadi di rumah tersebut. Bastian dan istrinya menempati kamar yang dekat dengan ruang tamu. Sedangkan Laura, anaknya yang berumur 6 tahun, tidur di kamar dekat dapur. Dan Angela yang masih bayi tidur satu kamar bersama kedua orang tuanya. Angela tidur di keranjang bayi yang diletakkan dekat dengan tempat tidur ibunya, biar mudah kalau mau ganti popok. Keanehan mulai terjadi saat tengah malam keranjang bayi itu tiba-tiba berayun dengan sendirinya, membuat Tiara terbangun. Pah. Tiara mengguncangkan tubuh suaminya yang sedang mendengkur. Ada apa sih, Mah? Tanya Bastian dengan kesal. Tadi aku lihat keranjang bayi kita berayun-ayun sendiri, Pah, kata Tiara. Bayinya gerak-gerak kali, Mah, jawab Bastian. Tiara mengecek keranjang bayinya dan ternyata bayi itu masih dalam keadaan terlelap. Bayi kita masih tidur kok, Pah, kata Tiara. Ya udah, Mah, kita tidur lagi aja. Kamu salah lihat kali tadi, kata Bastian. Dia masih dalam keadaan mengantuk. Mereka pun tidur kembali, tapi tak lama kemudian mereka mendengar suara tangisan bayi di ruang tamu. Tiara pun coba membangunkan kembali suaminya. Tapi kali ini suaminya itu sulit sekali dibangunkan. Tiara pun turun dari tempat tidurnya dan berjalan perlahan mendekati pintu kamarnya. Semakin dekat ke pintu, suara tangisan bayi itu semakin jelas terdengar. Ia tidak berani membuka pintu itu dan hanya mengintipnya dari lubang kunci. Di ruang tamu, Tiara melihat sosok perempuan berbaju daster sedang menyusui bayi. Wajah perempuan itu tak terlihat jelas karena terhalang oleh rambut. Tiara pun buru-buru membangunkan suaminya dengan paksa. Dan kali ini Bastian mau bangun. Dia juga mendengar suara tangisan bayi di ruang tamu. Lalu Tiara dan Bastian mendekat ke pintu itu. Perlahan Bastian membuka sedikit pintu kamarnya. Anehnya, tidak ada siapa-siapa di ruang tamu. Sesaat kemudian, tiba-tiba jendela mereka terbanting keras seperti ada seseorang yang baru saja kabur melalui jendela. Mah, bayi kita, kata Bastian. Buru-buru Tiara memeriksa bayinya dan untung saja Angela masih ada di keranjangnya. Bayi itu menangis kencang seperti baru aja melihat setan. Kejadian malam itu benar-benar janggal bagi keluarga Bastian. Dia harus meminta bantuan orang pintar untuk mengusir makhluk gaib dari rumahnya. Bastian sudah bertanya ke tetangga soal rumah yang ia tempati. Tapi tetangganya itu kayak nggak mau bantu Bastian. Mereka kayak menyembunyikan sesuatu dari Bastian. Ia pun bingung kemana harus mencari bantuan. Di kampung itu juga nggak ada dukun sama sekali. Tiara sebenarnya mau mengajak suaminya itu untuk pergi dari rumah ini. Tapi Bastian menolak. Katanya sayang sekali uang yang udah dibayarkan untuk sewa setahun. Nanti aku akan cari bantuan keluar daerah. Siapa tahu ada paranormal yang mau bantu masalah kita, kata Bastian mencoba untuk meyakinkan istrinya. Tiara akhirnya menuruti saja apa kata suaminya itu. Di hari Minggu, tepatnya tanggal 27 November, Bastian pamit ke istrinya. Ia mau pergi keluar daerah untuk mencari dukun sakti yang mampu mengusir makhluk halus. Tiara sebenarnya nggak mau ditinggal sendirian, tapi mau bagaimana lagi, semua demi kebaikan bersama.
Tiara pun menurut aja. Dia berpesan pada suaminya agar tidak pergi terlalu lama. Sorenya sekitar jam 4, Laura biasanya main sendirian di halaman belakang rumahnya. Sementara itu, Tiara sedang menyuapi Angela di ruang keluarga sambil nonton TV. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang berdaster coklat. Ia menghampiri Laura. Perempuan itu pun menanyakan ibunya si Laura. "Hai Dek, ibumu di mana?" tanya perempuan itu. "Ada di dalam," kata Laura sambil sibuk bermain dengan boneka Barbie-nya. "Mah, ada yang nyariin Mama," kata Laura sambil melongokkan kepala dari pintu dapur. Tiara pun menghampiri anaknya itu. "Siapa nak?" tanya Tiara. "Permisi Bu, kenalkan saya Minah. Saya tinggal sama anak saya di sana." Wanita itu menunjuk ke arah barat. Tiara tampak heran melihat penampilan wanita itu. Dia tidak mengenakan sendal. Kakinya juga kotor sekali, seperti baru saja lari di kubangan lumpur. "Oh iya Bu Minah, saya Tiara. Ada apa ya Bu?" tanya Tiara dengan ramah. "Begini Bu, hari ini anakku ulang tahun dan saya bermaksud untuk mengundang Ibu beserta keluarga buat ngerayain hari ulang tahun anakku Bu. Kalau Ibu berkenan silakan datang ya Bu. Saya mau kenal lebih dekat sama keluarga Ibu," kata Minah. Tiara menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia bingung mau menolak undangan itu. "Wah, pesta ulang tahun. Ayo Bu, datang aja, pasti seru." Laura senang mendengar keluarganya dapat undangan pesta ulang tahun. Laura tetap memaksa ibunya agar datang ke pesta ulang tahun itu. Dengan berat hati, akhirnya Tiara mengiyakan undangan dari wanita yang baru dikenalnya. Selepas maghrib, Minah menjemput Tiara. Mereka pun berangkat menuju rumah Minah. Tiara menggendong Angela, sedangkan Laura berjalan di belakang Minah. Anak itu udah gak sabar ingin segera tiba di pesta ulang tahun. Ada lampu 5 watt yang terpasang di sepanjang jalan menuju rumah Minah. Jadi Tiara tidak membutuhkan senter untuk penerang jalan. Mereka menyusuri jalan setapak. Di sekeliling mereka banyak sekali pohon-pohon melinjo yang sangat rindang. Bulan mengambang dengan tenang di langit. Sesekali Tiara mendongak ke atas memperhatikan bulan yang sangat indah malam itu. "Masih jauh ya rumahnya?" tanya Tiara. "Udah deket kok. Tuh di sana," tunjuk Minah. Tampak dari balik pepohonan sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu. Sebenarnya rumah itu lebih pantas disebut gubuk. Atapnya terbuat dari rumbia, dindingnya bilik bambu dan lantainya dari papan kayu. Rumah itu disinari lampu 5 watt. Minah mengetuk pintu. Seorang anak perempuan yang umurnya berkisar 6 tahun membukakan pintu. Anak itu seumuran dengan Laura. Ia langsung menyapa ibunya dan mengajak tamunya masuk. Pesta ulang tahun malam itu digelar dengan sangat sederhana. Tiara disuguhkan nasi kuning dan telur dadar yang udah dicabik-cabik. Tidak ada menu lainnya di pesta itu. Diana, si anak yang sedang ulang tahun, mengajak Laura bermain. Laura tampak senang karena akhirnya dia punya teman di kampung ini. Sedangkan Tiara dan Minah mengobrol sana-sini. Hingga akhirnya malam semakin larut. Tiara pun pamit. Agar mudah diingat sebelum pulang, Tiara memperhatikan lokasi rumah itu. Ya, tepatnya rumah itu ada di bawah pohon melinjo dan pohon jambu. Besok-besok Tiara akan berbagi makanan dengan Minah. Dia sangat senang bisa bertemu dengan orang yang ramah di kampung ini. 2 hari kemudian, Bastian pulang dengan membawa oleh-oleh. Dia bilang ke istrinya kalau dia udah menemukan paranormal yang bisa mengusir makhluk gaib di rumahnya itu. Bastian dibekali sekantung garam dan segenggam tanah merah. Mungkin tanah itu adalah tanah kuburan. Kata paranormal, Bastian harus menebar garam itu di setiap sudut ruangan. Sedangkan tanah merahnya itu harus diletakkan di bawah tempat tidur Bastian. Tiara bercerita kalau dia bertemu seorang yang sangat ramah di kampung ini. Tentu saja hal tersebut bikin Bastian senang karena akhirnya ada juga warga kampung yang ramah. Tiara pun ingin memberi Minah oleh-oleh yang dibawa Bastian. Maka sore itu juga selepas asar, Bastian dan Tiara pergi ke rumah Minah. Tapi ada yang aneh. Tiara enggak menemukan lampu-lampu kecil di sepanjang jalan setapak. Padahal ia ingat betul kalau di jalan ini banyak sekali lampu 5 watt. "Di mana rumahnya, Mah?" tanya Bastian sambil menuntun Laura. Sedangkan Tiara menggendong Angela. "Kayaknya bentar lagi sampai, Pah," jawab Tiara. Tiara pun berhenti di sebuah pohon melinjo yang bersebelahan dengan pohon jambu.
Dia ingat betul kalau rumah itu ada di antara pohon ini. Tapi anehnya, tidak ada rumah di sana. Perlahan Tiara mendekat ke pohon itu. Dia masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tepat di bawah pohon itu ada 2 kuburan. Yang satu kuburan orang dewasa bertuliskan nama Minah di batu nisannya. Sedangkan yang satu lagi kuburan anak kecil yang bertuliskan nama Diana pada batu nisannya. Tiara pun menunjuk kuburan itu. "Mereka, Pak," kata Tiara. "Mereka?" Bastian masih tidak mengerti apa maksud istrinya itu. "Mereka yang mengundangku dan anak-anak ke pesta ulang tahun," kata Tiara dengan nada datar. Bastian lalu menggelengkan kepala. Ini benar-benar tidak masuk akal. Pasti ada makhluk gaib yang mengganggu istrinya Bastian selama ia pergi. Bastian segera meraih lengan istrinya dan beranjak dari kuburan itu. Setibanya di rumah, Tiara dengan menggebu-gebu menjelaskan kalau dia benar-benar diundang oleh wanita yang bernama Minah. Bastian yakin kalau itu adalah demit yang sengaja mengganggu Tiara. Bastian pun langsung menaburkan garam ke seluruh penjuru ruangan. Mereka kira semuanya akan berakhir dan makhluk halus itu akan pergi dari rumah mereka. Tapi nyatanya keluarga Bastian tetap diteror oleh makhluk gaib. Pernah suatu malam, Tiara mendengar suara berisik di kamarnya Laura. Itu sekitar jam 2 dini hari. Tidak mungkin Laura bangun dan berisik di jam segitu. Tiara pun turun dari tempat tidurnya. Dia lalu menghampiri kamar anaknya. Dia mendekatkan telinga pada pintu kamar Laura dan dari dalam kamar itu terdengar suara anak kecil yang sedang bermain. Itu bukan satu orang. Seperti ada 2 orang anak kecil di dalam kamar Laura. Namun, saat Tiara membuka pintu kamar anaknya, tampaklah Laura yang sedang memegangi selimut menoleh ke arah ibunya. Bibir Laura masih nyengir, seperti baru aja bermain dengan asik. "Laura main sama siapa?" tanya Tiara. "Diana, Mah. Aku main sama Diana yang kemarin ulang tahun," jawab Laura. "Di mana dia sekarang?" tanya Tiara. "Udah pergi gara-gara mama sih," jawab Laura. "Laura, kamu tidur di kamar mama aja ya," pinta Tiara. Laura pun manut saja apa kata mamahnya itu. Malam itu dia pun tidur di kamar orang tuanya. Dan keesokan paginya Tiara menceritakan kejadian itu pada Bastian. Jelas saja Bastian heran karena ternyata garam dari dukun itu tidak ampuh mengusir hantu. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Namun sehari sebelum mereka pindah, Laura tiba-tiba hilang entah kemana. Padahal barusan dia main seperti biasa di halaman rumah. Dan tiba-tiba aja Laura hilang. Bastian dan Tiara benar-benar panik. Mereka minta bantuan Pak RT untuk mencari anaknya yang hilang. Pak RT pun mengerahkan warga sekitar untuk membantu pencarian. Sayangnya hanya sedikit warga yang mau membantu. Kebanyakan dari mereka takut diteror oleh makhluk gaib. Bastian, Pak RT, dan beberapa orang kampung masuk ke wilayah pemakaman untuk mencari Laura. Tapi mereka sama sekali tidak menemukan tanda-tanda adanya Laura di pemakaman itu. Terpaksa Pak RT minta bantuan ustadz yang tinggal di kampung tetangga. Namanya Ustadz Zainal. Dia terkenal sebagai ustadz yang sering melakukan ruqyah. Ustadz Zainal memutuskan untuk mengadakan pengajian surat Yasin di rumah tersebut. Warga pun diundang, tapi lagi-lagi yang datang hanya sedikitan. Pengajian Yasin pun digelar. Dan di tengah-tengah pengajian, Ustadz Zainal berdiri. Dia mulai merasakan kehadiran makhluk gaib. Ia berjalan ke dapur sambil mendongak ke langit-langit. Ustadz Zainal pun mengarahkan tangannya ke atas sambil membaca doa-doa. Tidak lama kemudian, di balik plafon, tiba-tiba terdengar suara tangisan Laura. Buru-buru Bastian mengambil tangga dan naik ke atas plafon. Ia menjebol plafon itu. Laura pun berhasil ditemukan. Untungnya anak itu dalam keadaan baik-baik saja. Dan keesokan paginya keluarga Bastian pindah dari rumah angker itu. Ustadz Zainal sempat menanyakan ke Pak RT tentang sejarah rumah angker ini. Kata Pak RT, dulu sebelum tanah ini dijual ke orang kota, ada kejadian yang sangat mengenaskan. Jadi lahan itu tuh milik Pak Ruslan. Dia adalah tersangka kasus pembunuhan terhadap keluarganya sendiri. Motif pembunuhannya sangat tidak masuk akal.
Dia stres karena masalah ekonomi. Dia kemudian stres dan akhirnya membunuh keluarganya sendiri. Pak Ruslan pun dijatuhi hukuman mati. Seluruh warga di sini menolak jenazah Pak Ruslan. Ia akhirnya dikuburkan di sebuah pulau terpencil yang menjadi tempat eksekusi mati. Begitulah kisah lahan angker di kampung ini. Setelah keluarga Bastian meninggalkan rumah itu, warga sering melihat penampakan seorang perempuan dan anak kecil yang berdiri di depan rumah tersebut. Dan kadang kalau malam suka terdengar tangisan perempuan di dalam rumah itu. Juga tak jarang lampu di rumah itu hidup dan mati dengan sendirinya. Karena penampakan itu sangat meresahkan warga, akhirnya mereka sepakat dan berbondong-bondong menghancurkan rumah tersebut. Pak RT sudah melarangnya, tapi warga tetap bersikeras ingin memusnahkan rumah angker itu. Menurut mereka, rumah itu adalah sebuah kutukan. Si pemilik rumah juga tidak ada kabar. Ia menghilang begitu saja. Mungkin dia sudah tidak peduli pada rumah angker itu. Sampai sekarang, lahan itu masih ada dan hanya menyisakan pondasinya saja. Selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita Mbah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Tetap sehat dan salam merinding.